salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Nonsihai, MPD, dengan NIT 1963 1225 1991 03 2005. Dosen tetap pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Saya telah mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2021 dan berkomitmen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang keahlian utama saya adalah pengajaran mata kuliah yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan menengah. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah bimbingan dan konseling di pendidikan menengah, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi BK. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, disampaikan dalam 16 pertemuan, termasuk 1 kali ujian tengah semester atau UTS dan 1 kali ujian akhir semester UAS. Dalam pengajaran, saya menerapkan pendidikan DIE, Delivery, Interaction, and Assessment dengan rincian sebagai berikut. 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas secara mendalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah yang meliputi pemahaman tugas perkembangan siswa, penanaman nilai dan karakter, identifikasi masalah perkembangan, pendekatan konseling, strategi layanan BK, serta penyusunan program BK yang relevan di sekolah menengah. 2. Kemampuan yang diharapkan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami teori-teori dan konsep dasar layanan BK di sekolah menengah, serta mampu mengembangkan program layanan BK secara profesional dan aplikatif. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup teori konsep dasar bimbingan konseling di sekolah menengah, menjelaskan mengenai masalah-masalah perkembangan anak di sekolah menengah, pendekatan konseling pada anak sekolah menengah, individual dan kelompok, serta menyusun strategi layanan bimbingan konseling di sekolah menengah, dan menyusun program BK di sekolah menengah. 4. Sistem dan metode perkuliahan. Saya menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik langsung. Sistem pembelajaran berbasis pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Interaksi dosen dan mahasiswa. Interaksi dilakukan secara aktif melalui sesi tanya jawab, presentasi mahasiswa, diskusi kelas, serta umpan balik terhadap tugas dan praktek lapangan. Sedangkan sistem penilaian dilakukan melalui teknik penilaian formatif dan sumatif yang mencakup keaktifan mahasiswa, tugas individu atau kelompok, ujian tengah dan akhir semester, serta praktek menyusun program BK. Indikator penilaian merujuk pada rubrik yang sesuai dengan RPS. Nah, berikut isian RPS yang akan saya ajarkan. Dalam pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 1, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep evaluasi dan supervisi dalam bimbingan dan konseling. Pentingnya akuntabilitas, menjelaskan berbagai model evaluasi dan supervisi dan bimbingan konseling dalam bimbingan konseling, serta menyusun dan mengembangkan standar dan instrumen evaluasi dan supervisi berdasarkan model tertentu, melaksanakan berbagai model evaluasi dan supervisi, serta merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan supervisi yang dilakukan. Sedangkan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK 1, mahasiswa memahami konsep mendasar dari sub materi perkuliahan. Sub CPMK 2, mahasiswa memahami konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai model evaluasi dan bimbingan dan konseling. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu membandingkan berbagai model evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan untuk sub CPMK 5, mahasiswa dapat memahami masalah perkembangan anak di sekolah menengah. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen evaluasi program bimbingan dan konseling. Sub CPMK 7,
Mahasiswa memahami pendekatan konseling dan pada anak di sekolah menengah. Kata sub CPNK 8, mahasiswa memahami strategi layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Dan sub CPNK 9, mahasiswa memahami penyusunan program layanan BK di sekolah menengah. Sedangkan deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah bimbingan konseling di sekolah menengah ini merupakan mata kuliah yang membahas secara mendalam tentang layanan BK di sekolah menengah berdasarkan tugas perkembangan, penanaman nilai-nilai dan karakter anak di sekolah dasar dan menengah sesuai dengan tugas perkembangan, masalah-masalah perkembangan anak, pendekatan konseling strategi, layanan BK, serta penyusunan program layanan BK di sekolah menengah. Sedangkan untuk penilaian, komponen penilaian meliputi aktivitas partisipasi itu bobot nilai 10%, hasil proyek bobot nilai 50%, dan ujian tengah semester bobot nilai 15%, ujian akhir semester bobot nilai 25%, sehingga jumlah total 100%. Sebagai pelengkap, proses pengajaran saya dalam mata kuliah ini dapat dilihat melalui video pengajaran yang telah disiapkan untuk memberikan gambaran langsung mengenai pendekatan, interaksi, dan pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan. Demikian perkenalan ini saya sampaikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini mata kuliah kita adalah BK Pendidikan Menengah. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Ya. Hari ini materi kita adalah strategi penyusunan BK di sekolah menengah dan ketersediaan sumber daya. Layanan BK di sekolah menengah mencakup layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan semuanya terintegrasi dalam program BK yang komprehensif. Langkah-langkah penyusunan strategi layanan BK di sekolah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Di dalam identifikasi kebutuhan siswa ini, yang pertama adalah menganalisis kebutuhan siswa secara menyeluruh, termasuk masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, dan aspirasi mereka atau harapan dan cita-cita mereka, serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu seperti keberhasilan dalam tujuan yang diinginkan. Dan observasi dan asesmen ini juga penting digunakan sebagai metode seperti observasi, angket, wawancara, dan alat asesmen untuk mengumpulkan data siswa. Data statistik memanfaatkan data statistik sekolah seperti tingkat absensi, prestasi siswa, masalah disiplin, dan individu. Sementara tujuan dan memberikan perumusan tujuan layanan. Perumusan tujuan layanan yang pertama tujuan umum. Tujuan umum itu dilakukan yang sesuai dengan tugas perkembangan siswa menengah serta pengembangan diri sosial, belajar, dan karir. Sementara untuk tujuan khusus, rumuskan tujuan khusus yang lebih spesifik untuk setiap jenis layanan seperti peningkatan motivasi belajar, pengembangan keterampilan, dan perencanaan karir. Lanjut, penentuan strategi layanan. Dalam penentuan strategi layanan, memberikan layanan bimbingan pada seluruh siswa dalam satu kelas melalui penyuluhan tentang berbagai topik yang relevan dengan perkembangan siswa. Bimbingan kelompok tidak merupakan bimbingan pada siswa yang memiliki masalah atau kebutuhan yang sama. Bimbingan kelompok itu dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang mempunyai masalah yang sama. Maka layanan komprehensif, layanan responsif, konseling individu memberikan layanan konseling secara individu kepada siswa yang membutuhkan tujuan bantuan khusus dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan konseling kelompok memberikan layanan konseling kepada kelompok siswa yang memiliki masalah yang serupa. Ya,
Dan konsultasi memberikan konsultasi kepada guru, orang tua, atau yang lain yang terkait dengan masalah siswa yang bermasalah. Konsultasi ini kan sangat penting terutama terhadap guru-guru mata pelajaran. Karena kan mereka yang akan lebih mengetahui itu masalah anak yang ada di kelas, termasuk wali kelasnya. Dan juga orang tua itu sangat penting ya, agar kita dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan juga kolaborasi kerjasama dengan guru mata pelajaran. Ini kan yang penting. Bagaimana kita mengetahui keberadaan anak, masalah anak kalau tidak ada kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan guru mata pelajaran dan juga orang tua dan pihak lain untuk memberikan layanan yang komprehensif. Dan juga melakukan kunjungan rumah. Karena melalui melakukan kunjungan rumah itu kita mengetahui bagaimana kehidupan anak ini di dalam lingkungan keluarganya. Interaksinya dengan keluarga, apakah bermasalah, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dari sekolah, layanan rencana individual itu adalah pengembangan perencanaan studi untuk membantu siswa dalam merencanakan studi mereka, termasuk pemilihan mata pelajaran, program studi dan strategi belajar. Pengembangan karir ini juga sangat dibutuhkan karena memang anak-anak siswa di sekolah menengah itu yang utama adalah masalah karir yang kadang banyak ya, karena mereka itu kan bingung ya untuk melanjutkan pendidikan seterusnya ke mana setelah mereka lulus dari sekolah menengah. Sebab itu maka perlu pengembangan karir memasuki dunia kerja. Ini perlu juga dukungan sistem. Dukungan sistem ini sangat dibutuhkan karena memang dukungan sistem ini adalah salah satu untuk bagaimana bisa efektivitasnya layanan mereka di sekolah menengah. Nah, pengembangan profesional mengikuti pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi guru mereka. Dan pengembangan program mengembangkan program mereka yang komprehensif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah evaluasi program. Dalam evaluasi program ini perlu melakukan evaluasi program secara berkala untuk melihat efektivitas layanan di dunia konseling dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Penyusunan jadwal pelaksanaan layanan BK itu sangat perlu ya. Jadi setiap guru BK itu harus membuat jadwal pelayanan yang diberikan kepada siswa yang jelas dan terencana. Dan juga metode yang digunakan, berbagai metode yang sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan siswa. Dan fasilitas, sediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan layanan mereka seperti ruang konseling ya, misalnya anak itu bertahan di dalam ruangan itu ya, dan media pembelajaran dan alat asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan dilakukan. Sementara strategi guru BK untuk meningkatkan kualitas layanan guru BK di sekolah menengah. Di sekolah, strategi guru bimbingan konseling itu sangatlah besar pengaruhnya dalam proses pendidikan. Ya. Seperti menurut Bimo, strategi guru bimbingan konseling di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa aman, nyaman bagi siswa. Kedua, memahami siswa secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Ya kan? Terkait dengan faktor yang mempengaruhi aktivitas layanan BK di sekolah menengah, silakan Pak Ade ingin ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, ini dalam strategi guru BK untuk meningkatkan kualitas layanan guru BK di sekolah, ada bagian A itu menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi siswa. Jadi Ibu, pertanyaan saya adalah contoh nyata dari menciptakan situasi sekolah yang menimbulkan rasa aman bagi siswa, khususnya siswa SMP itu bagaimana Ibu? Pertanyaan email kita satu-satu ya pertanyaannya ya, bahwa untuk menciptakan rasa aman di sekolah bagi siswa SMP bukan hanya tentang ketiadaan bahaya fisik ya, tetapi juga keamanan emosional dan psikologisnya ya. Guru BK dapat mewujudkan dengan menjaga lingkungan sekolah tetap terawat dan bersih, serta memastikan adanya pengawasan yang memadai di area-area rawan ya.
Sekolah itu penting juga untuk menyediakan sistem pelaporan yang jelas dan aman bagi siswa, seperti kotak saran agar mereka berani melaporkan bullying atau kekerasan tanpa rasa takut. Selain aspek fisik, membangun rasa aman secara emosional adalah kunci bagi guru BK. Adalah kunci. Guru BK perlu aktif membangun hubungan yang hangat dan terbuka dengan siswa, sehingga mereka kekhawatiran tanpa dihakimi, mengadakan sesi bimbingan dan membahas topik relevan seperti manajemen emosi dan dampak bullying, serta melibatkan siswa dalam program anti bullying atau peer counseling, dapat membantu menciptakan suasana saling mendukung, respon cepat dan tanggap terhadap setiap laporan masalah keamanan baik fisik maupun emosional yang sangat usual. Guru BK harus memfasilitasi penyelesaian konflik dengan konstruktif, pengadaan pengalaman positif siswa seperti sikap saling menghargai. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat di mana siswa merasa terlindungi, dihargai, didukung, dan berkembang secara optimal. Kenapa selama ini kita ketahui bahwa di sekolah itu siswa sebenarnya sangat takut dengan guru BK. Benar nggak? Karena anggapan atau stigma yang ada, image yang ada, guru BK itu adalah merupakan polisi sekolah, sehingga siswa-siswa itu tidak bisa datang kecuali dia ada masalah dipanggil, kan gitu kan biasanya. Nah, inilah yang harus menjadi tugas guru BK, calon-calon guru BK seperti kalian untuk menghilangkan ini, supaya siswa tidak hanya siswa yang bermasalah yang akan konsultasi kepada guru BK. Guru BK itu sebenarnya sebagai teman seharusnya ya, sebagai teman, sebagai tempat mereka curhat sehingga mereka merasa nyaman dan tenang gitu, sehingga masalah yang mereka hadapi bisa diselesaikan dengan baik, bisa membantu siswa. Tujuan kita adalah membantu siswa meningkatkan potensi diri dan psikologi ini, sehingga yang tujuan layanan BK di sekolah itu adalah untuk apa coba? Apa? Siapa yang tahu? Apa tujuan BK di sekolah? Apa? Siapa yang bisa jawab? Untuk pelajaran yang kita ulang sebelumnya. Kepada siswa yang membutuhkan layanan, agar siswa itu dapat menemukan jati diri, gitu kan? Benar nggak? Ini kan harus kalian ingat-ingat ya. Kita mengulang kembali loh ya materi yang sudah kita sampaikan minggu lalu. Itu masalah perkembangan siswa di sekolah. Dan kita lanjutkan kembali strategi layanan mereka di sekolah menengah. Strategi layanan mereka di sekolah menengah ini tadi adalah surat strategi, langkah penyusunan strategi bimbingan di sekolah, dan juga langkah penyusunan strategi layanan di sekolah. Ini juga strategi guru BK untuk meningkatkan kualitas layanan di sekolah menengah. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa faktor internal meliputi kompetensi dan motivasi konselor serta karakteristik siswa yang dilayani termasuk minat dan kebutuhan siswa, juga mempengaruhi aktivitas layanan bimbingan konseling di sekolah. Faktor internal mencakup dukungan sekolah, kepala sekolah dan guru maba sangat penting dalam masalah program BK. Dukungan berupa penyediaan anggaran, fasilitas yang memadai, serta kerjasama dalam mengatasi masalah siswa, termasuk kerjasama dengan pihak lain. Nah, sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi aktivitas layanan BK lagi yang menengah adalah evaluasi program secara berkala. Nah, itu sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Bagaimana ya itu semua itu kan akan kita lihat kembali, bisa diperbaiki apa yang akan ditambah, apa yang akan dikurangkan dalam penyusunan regulasi program. Dan kualitas layanan juga mempengaruhi. Kualitas layanan mereka termasuk relevansi materi, profesional,
seorang guru BK? Memadai atau tidak? Kalau guru BK ini, apa yang harus dilakukan seorang guru BK untuk meningkatkan efektivitas layanan di sekolah? Apa? Ya betul. Jadi guru BK itu perlu mengikuti workshop, seminar maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi hambatan dalam implementasi strategi layanan BK di sekolah menengah. Mahasiswa terdapat beberapa tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam implementasi pelaksanaan layanan BK di sekolah. Apa coba contohnya apa? Ada yang tahu? Ya. Hambatannya salah satunya seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah dan guru lainnya. Itu salah satu. Dan dua yang paling penting adalah kompetensi guru BK. Kalau untuk dukungan sekolah apa? Kurangnya pemahaman guru lokal kan dengan guru kepala sekolah apa yang harus dilakukan? Nah, mengadakan kolaborasi, kapan perlu mengadakan sosialisasi ya. Nah, meskipun layanan bimbingan konseling di sekolah sangat penting bagi perkembangan siswa ya, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam implementasi. Berikut ada beberapa isu utama yang perlu diperhatikan. Satu, kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak, kepala sekolah dan guru, orang tua, bahkan siswa sendiri yang belum mungkin sepenuhnya memahami peran dan manfaat bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga kurang mendukung implementasi program layanan BK. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, ya, mungkin kurangnya anggaran dana, fasilitas, dan tenaga konselor yang memadai untuk melaksanakan bimbingan konseling yang efektif. Dan yang ketiga, sering kita dengar isu ya di sekolah itu adalah beban kerja konselor atau guru BK yang terlalu berat dengan rasio konselor dan siswa yang tidak seimbang, sehingga kualitas layanan bisa menurun. Karena dalam satu sekolah dengan banyaknya murid seperti itu, paling ada guru BK di sekolah hanya satu ataupun dua, kan? Sehingga seorang guru BK itu menangani 150 siswa. Nah, kadang-kadang seperti itu kan kita dengar seperti itu. Nah, ini juga menjadi beban berat seorang guru konselor. Dan juga kurangnya kolaborasi pihak terkait, kurangnya kerjasama antara guru BK dengan guru mata dan orang tua yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi program BK yang efektif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya ibu ingin bertanya. Silakan. Siapa nih Eka ya? Silakan Eka. Kenalkan, nama saya Eka Cahyani. Di sini saya tertarik dengan penjelasan ibu terkait beban kerja konselor atau guru BK yang terlalu berat dengan rasio konselor dan siswa yang tidak seimbang. Nah, di salah satu sekolah SMP, terutama di SMP saya sendiri itu tidak ada guru BK-nya ibu. Nah, terus pada masa semester genap, kalau tidak salah di kelas 3 itu baru ada guru BK 1. Nah, terus ini ibu kan terkait tadi rasionya yang tidak sesuai, jadi guru BK-nya ini kayak kewalahan gitu yang mengakibatkan dia harus mengundurkan diri karena tidak sesuai. Nah, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk menangani kasus tersebut ibu? Nah, kasus-kasus seperti ini kan sering kita dengar ya. Nah, ada juga guru BK di sekolah itu tidak punya guru BK, kan sering terjadi ya. Tidak hanya di luar daerah, di kota pun seperti itu, apalagi di daerah pelosok-pelosok air kan. Guru BK juga ada di sekolah-sekolah SMP. Nah, ada pun strategi yang dilaksanakan dalam mengurangi salah satu ya beban guru kerja guru BK di sekolah agar layanan lebih optimal adalah untuk memastikan layanan bimbingan dan konseling mereka di sekolah itu dapat berjalan secara efektif. Nah, maka pihak sekolah perlu mengambil langkah-langkah strategis guna mengurangi beban kerja guru mereka yang kerap kali terlalu berat begitu.
Ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Satu, delegasi tugas administratif. Guru BK sering dibebani dengan pekerjaan administratif yang menghabiskan waktu. Terus, sebaiknya menunjuk ada staf khusus untuk menangani tugas-tugas tersebut, sehingga guru BK dapat lebih fokus pada layanan konseling langsung pada siswa. Kita sering terjadi seperti itu karena di dalam sekolah itu ada yang kekurangan staf, sehingga guru-guru termasuk guru BK karena tidak memberikan pelajaran mata pelajaran yang jelas, sehingga guru BK harus minta bantuannya untuk menyelesaikan atau membantu administrasi di sekolah. Seperti itu, guru atau kepala sekolah harus mengurangi beban itu. Harus harus ada staf yang akan membantu di sekolah tersebut. Dua, juga pengaturan kualitas dan jadwal ya, karena itu sangat yang realistis ya. Karena waktu dan tenaga terbatas, guru BK perlu menyusun jadwal konseling. Tadi sudah disampaikan, perlu menyusun jadwal konseling yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan siswa ya. Dengan pendekatan ini, siswa yang mengalami masalah serius atau mendesak bisa mendapatkan penanganan dari guru. Menambah jumlah guru BK di sekolah tujuannya atau guru BK itu menangani maksimal satu sekolah itu 150 siswa. Itu cukup banyak sebenarnya, tidak kewalahan dari guru BK, apalagi kalau guru BK-nya kemampuannya masih kurang. Kita itu juga perlu untuk guru BK itu diberikan pelatihan yaitu meningkatkan kompetensi seorang guru BK. Kalau seorang guru BK tidak mempunyai kompetensi yang memadai, maka itu akan menjadi kendala. Permasalahan program tidak disusun dengan baik, jadwal tidak disusun dengan baik, RPR tidak dilaksanakan dengan baik, maka apa yang diharapkan seorang guru BK untuk mengadakan layanan yang efektivitas di sekolah tidak akan bisa terlaksana. Hambatan dari implementasi strategi layanan BK di sekolah adalah satu, meningkatkan kesadaran dan pemahaman sekolah. Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya layanan BK melalui sosialisasi pada siswa, guru dan orang tua. Kedua, menyediakan fasilitas dan anggaran yang memadai. Sekolah perlu menyediakan ruang konseling yang nyaman, alat peraga yang memadai, serta anggaran yang cukup untuk program BK. Tiga, meningkatkan kerjasama. Guru BK membangun kerjasama yang baik dengan guru mata pelajaran, kualitas, orang tua, dan mengembangkan program BK yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Guru BK juga perlu mengikuti pelatihan yang berkelanjutan, perlu meningkatkan kemampuan pendidikan agar meningkatkan kualitas pelayanan. Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan peningkatan kompetensi guru BK? Kalau ibu bertanya, tadi ibu mendengar bahwa ada di sekolah mana BK ya, yang tidak ada guru BK di sekolah. Apa yang harus dilakukan? Silakan. Baik, apa yang dapat dilakukan jika tidak memiliki guru bimbingan dan konseling untuk melakukan konseling individu, yaitu melibatkan guru kelas dalam memberikan bimbingan, menjalin kerjasama dengan sekolah lain yang memiliki guru BK, atau melibatkan ahli psikolog atau konselor dari luar sekolah. Begitu, artinya kita bisa mendatangkan dari yang lain gitu ya untuk penanganan masalah-masalah kasus-kasus anak di sekolah, dan juga kerjasama dengan sekolah lain kan bisa seperti itu ya, dan juga melibatkan guru kelas. Guru kelas bisa ya. Guru kelas dapat diberikan pelatihan dasar mengenai konseling untuk dapat memberikan bimbingan awal pada siswa. Mereka juga dapat berperan dalam mengidentifikasi masalah siswa dan memberikan bimbingan awal serta menjalin komunikasi dengan orang tua untuk penanganan lebih lanjut. Kesimpulan bahwa strategi layanan BK di sekolah merupakan pendekatan yang penting dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik.
Dan dengan menyediakan bimbingan, konseling, dan dukungan yang sesuai, sekolah dapat membantu siswa mengatasi berbagai tantangan dan mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dan oleh karena itu, penerapan strategi layanan BK yang efektif dan terencana di sekolah merupakan investasi yang sangat penting dalam masa depan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Ya, demikian ya pertemuan kita pada hari ini, karena memang sudah tidak ada lagi pertanyaan.